Baiklah, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muktisnani Ramaditya. Saya dari kelas 1D dengan NPM 25783-126. Baiklah, pada kali ini saya mendapatkan tugas dari mata kuliah PRPL, pengenalan rekayasa perangkat lunak. Saya mendapatkan tugas untuk menjelaskan apa itu agile. Saya akan menjelaskan apa itu pengertiannya dan menjelaskan pengertian, fungsi, dan contohnya. Yang pertama yaitu apa itu agile. Agile adalah metode pengembangan perangkat lunak atau software development yang menekankan kecepatan, fleksibilitas, kolaborasi tim, dan perbaikan berkelanjutan. Dalam agile, pekerjaan dibagi menjadi bagian kecil yang disebut iterasi atau sprint, biasanya 1-4 minggu, sehingga tim bisa menguji, memperbaiki, dan menyesuaikan kebutuhan sesuai perubahan. Dan untuk inti dari agile tersebut yaitu mengerjakan proyek secara bertahap atau iteratif, cepat, beradaptasi dengan perubahan, dan fokus pada kebutuhan pengguna. Setelah pengertian, yang kedua yaitu ada fungsi atau tujuan agile. Yang pertama yaitu mempercepat proses pengembangan. Kenapa bisa mempercepat proses pengembangan? Karena pekerjaan dibagi kecil dan bertahap. Software dapat selesai lebih cepat. Berbagi. Yang kedua yaitu tujuannya untuk mempermudah perubahan. Kenapa bisa mempermudah? Karena jika ada perubahan kebutuhan dari klien, agile mudah menyesuaikan tanpa merusak keseluruhan proyek. Yang pertama tadi ada mempercepat progres ke pengembangan, yang kedua ada mempermudah perubahan, yang ketiga yaitu meningkatkan kualitas produk. Kenapa bisa meningkatkan kualitas? Karena setiap sprint dilakukan testing. Setelah diperbaiki, ditesting lagi seperti itu hingga error bisa dapat ditentukan dan diperbaiki. Selanjutnya yang keempat yaitu tujuannya untuk memperkuat komunikasi tim. Salah satunya untuk memperkuat komunikasi tim. Agile mewajibkan adanya meeting rutin seperti daily stand up, sprint planning, dan sprint review. Setiap harinya dia dicek, direview ulang. Selanjutnya yaitu yang pertama tadi ada mempercepat proses pengembangan, yang kedua ada mempermudah perubahan, yang ketiga meningkatkan kualitas, yang keempat memperkuat komunikasi bekerja dengan tim, dan yang terakhir yang kelima yaitu memberikan nilai lebih cepat ke pengguna. Karena apa? Memberikan nilai lebih cepat karena pengguna bisa mencoba produk lebih awal, bahkan sebelum proyek selesai 100%. Maksudnya itu istilahnya ada error terus dibenerin. Habis dibenerin itu langsung coba lagi. Karena itu pengguna bisa mencoba produk lebih awal, bahkan sebelum proyek selesai 100%. Yang terus saya tadi udah menjelaskan pengertian, udah menjelaskan tujuan. Selanjutnya yang terakhir yaitu contohnya. Contoh penerapan agile. Yang pertama, pengembangan aplikasi mobile. Misalnya membuat aplikasi marketplace. Tugas sprint 1 dapat login dan registrasi. Sprint 2 menampilkan produk.
sprint 3 fitur beli, sprint 4 pembayaran. Setiap 1-2 minggu fitur baru langsung diuji dan diberikan ke klien. Nah, misalnya ada agilnya ada 4, sprint 1, sprint 2, sprint 3, sprint 4, tugasnya dibagi-bagi. Yang kedua ada membuat, misalnya contohnya nih, pertama kan membuat aplikasi mobile marketplace. Pertama dapat login, registrasi, mendapatkan produk, fitur beli, dan pembayaran. Yang kedua misalnya membuat website sekolah, misalnya tim pembagi pekerjaan. Nah, orang pertama atau sprint 1 membuat halaman profil sekolah. Sprint 2 atau orang kedua membuat halaman guru, halaman untuk para guru. Dan yang ketiga, sprint yang ketiga untuk berita dan pengumuman. Yang terakhir, sprint keempat menyediakan login untuk admin. Misalnya jika sekolah ingin menambah fitur baru, misal PPDB online, itu mudah ditambahkan di sprint berikutnya. Misalnya contoh yang ketiga, pengembangan sistem informasi kampus atau SIAKAT, pengembangan informasi kampus. Setiap bagian dibuat beriterasi. Pertama modul KRS, yang kedua modul nilai, yang ketiga modul absensi, yang keempat modul keuangan. Kalian dapat mencoba tiap modul sambil memberikan feedback. Nah, mungkin sekian dari video saya, cukup singkat. Mungkin ada salah-salah kata atau ada yang salah-salah, mohon dimaklumi. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.